Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas apa itu usaha dan energi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu usaha. Nah, untuk itu mari kita lihat video berikut ini. Ternyata usaha itu ada pada dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dari video di atas kita dapat melihat seorang sekumpulan anak berusaha memindahkan bola dari satu tempat ke tempat lain. Nah, selanjutnya itu di sini ada seorang anak yang berusaha memindahkan bola lagi dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada video di mana seseorang berusaha memindahkan brankas dari mobil ke bawah. Nah, dari video tersebut itu termasuk ke dalam contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, apa itu pengertian usaha? Nah, usaha sendiri itu dimana dalam bahasa Inggris berasal dari kata worm, dimana disimbolkan dengan huruf W. Nah, usaha itu merupakan perkalian besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan. Dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Nah, persamaan dari usaha itu sendiri yaitu W sama dengan F kali S, yang dimana W itu merupakan usaha dengan satuannya joule, F itu merupakan gaya dengan satuannya N, dan S itu merupakan perpindahan dengan satuannya M. Nah, dimana rumus yang saya sebutkan tadi itu digunakan dengan syarat gaya F sejajar dengan S. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Tayangan berikut ini ada seseorang siswa yang mendorong sekop dengan gaya sebesar F sehingga sekop berpindah sejauh S. Nah, ini merupakan contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya usaha positif, yang dimana Budi mendorong meja dari kanan ke kiri dengan gaya sebesar F sehingga meja berpindah ke kiri. Nah, dalam hal ini usaha bernilai positif karena arah gaya F searah dengan perpindahan S. Nah, untuk selanjutnya bagaimana usaha dengan gaya perpindahan negatif atau usaha negatif. Dari tayangan video ini, Andre mendorong batu sekuat tenaga dengan gaya sebesar F yang sejajar dengan bidang miring ke atas, namun karena besaran gaya gravitasi lebih kuat, batu meluncur ke arah bidang miring ke bawah. Nah, dalam hal ini usaha bernilai negatif karena gaya F berlawanan dengan arah perpindahan S. Di sini ada sebuah balok pada bidang datar yang ditarik oleh gaya F yang sejauh S. Jadi persamaan dasarnya yaitu W sama dengan F kali S. W itu usaha dengan satuannya joule, F itu gaya satuannya Newton, S itu perpindahan. Jadi perpindahan itu beda dengan jarak ya. Bedanya itu perpindahan dilihat posisi awal sampai posisi akhir. Jarak itu dihitung seluruhnya. Di sini ada sebuah balok yang ditarik oleh gaya membentuk sudut. Contoh kasus nyata yaitu seorang anak kecil menarik mobil-mobilan yang gayanya membentuk sudut. Berapakah usahanya? Apakah sudutnya berpengaruh? Iya. Di sini F yaitu besaran vektor. Besaran ini yaitu besaran yang memiliki nilai juga arah.
Di sini benda bergerak sumbu X. Jadi Fx sama dengan F kali cos theta. Jadi persamaan dasar W sama dengan F kali S kali cos theta. W itu usaha dengan satuan Joule, F yaitu gaya dengan satuan Newton, S yaitu perpindahan dengan satuan meter. Baik, di sini ada satu contoh soal di mana F sama dengan 20 Newton, S-nya itu 80 cm. Ditanyakan ini berapa nilai usahanya. Jadi rumusnya itu W sama dengan F kali S. Karena S-nya itu 80 cm diubah menjadi meter, jadi 80 bagi 100 0,8 meter. Jadi F-nya itu 20, S-nya itu 0,8 meter. Jadi hasilnya itu 16 Joule. Selanjutnya itu contoh soal kedua. F-nya itu sama dengan 60 Newton, membentuk sudut 30 derajat, S-nya itu 200 cm. Ditanyakan berapakah nilai usaha berikut. Jadi W sama dengan F kali S kali cos theta. Karena S-nya ini masih cm, jadi kita ubah menjadi meter. Jadi 2 kali naik tangga jadi 100. Jadi 200 bagi 100 sama dengan 2 meter. Jadi F-nya itu 60, S-nya 2, cos 30. Jadi 60 kali 2 120, cos 30 itu setengah akar 3. Jadi 60 akar 3 Joule. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Terdapat macam-macam jenis energi, seperti energi listrik, energi kimia, energi potensial, dan energi kinetik. Di sini kita membahas energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena berada pada kedudukan tertentu. Energi potensial ini dirumuskan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Dengan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian benda. Contoh soalnya, jika benda 10 kg mula-mula berada pada ketinggian 3 meter, dan jatuh ke ketinggian 1,5 meter, berapakah perubahan energi potensialnya jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat? Jadi di sini kita hitung energi potensial pada saat H sama 3 meter dan H sama 1,5 meter. Pada saat 3 meter, energi potensial sama M kali G kali H sama 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 3 meter sama 300 Joule. Ketika H sama 1,5 meter, energi potensial sama M kali G kali H sama 10 kg kali 10 meter per second kuadrat kali 1,5 meter sama 150 Joule. Jadi perubahan energi potensialnya adalah 300 minus 150 sama 150 Joule. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda ketika melaju dengan kecepatan tertentu. Contohnya saat orang berlari dan mobil berjalan. Besarnya energi kinetik bergantung dengan massa dan kecepatan benda. Secara matematis kita tuliskan EK dengan setengah mv kuadrat. EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda meter per second. Contoh soal, sebuah benda dengan massa 25 kg
bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Berapakah energi kinetik yang dimiliki benda ini? Diketahui massa benda adalah 25 kg dan V 5 meter per second. Energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat, sama dengan setengah kali 25 kali 5 kuadrat, sama dengan 312,5 joule.